Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Nur Azizah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan program studi biologi NIM 255327171. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video di SMA Negeri 1 Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua kelas ke depan memimpin doa. Oke, terima kasih untuk Ketua kelas. Ini banyak yang nggak masuk? Banyak. Coba saya cek dulu ya. Gimana kabar hari ini? Baik. Semoga selalu baik gitu ya. Oke, yang pertama Andan masuk. Akmal, Java, Eka Putriona, Najma. Oke, berarti yang nggak masuk 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu kerapian, kebersihan kelas kita. Silakan berdiri semuanya. Bajunya dicek, seragamnya dicek, dimasukkan semua, dirapikan, bangku-bangkunya diluruskan. Sama jika ada sampah-sampah di sekitar kita, silakan diambil. Tidak ada, sip, sudah bersih, oke. Silakan duduk. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Coba untuk melatih fokus kalian, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Oke. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau siang, kalian tepuk 2. Kalau malam, kalian tepuk 3. Oke? Pagi. Pagi. Oke. Nah, sudah siap belajar hari ini ya. Jadi, kalian pernah jalan-jalan ke sawah nggak? Pernah ya. Sekitar sekolah kita kan sawah. Jadi nanti baru kemarin rusak harus jalan-jalan ke sawah. Oke. Kemudian kalian lihat di sawah itu ada apa? Ada apa saja di sawah itu? Ada hewan, ada petani, tumbuhan, apalagi air banyak ya. Kul, betul. Nah, semua komponen yang kalian sebutkan tadi itu merupakan komponen dari ekosistem yang membentuk suatu ekosistem dari sawah. Nah, kita hari ini juga akan mempelajari komponen ekosistem dan interaksinya. Jadi topiknya nanti komponen ekosistem dan interaksinya. Kemudian saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan disajikan video dan PPT tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, menyusun komponen dalam ekosistem, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Gitu. Jadi secara garis besar,
pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu kalian nanti diminta mengemukakan pendapat tentang video, kemudian kita juga lakukan diskusi kelompok, membuat clipping. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan yang seru hari ini, kemudian dipresentasikan. Itu ya. Sudah ada gambaran untuk kegiatan hari ini? Oke. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran. Silakan simak video di depan, dicermati. Nama yang berasal saya disebut Samus, kurang lebih sedang begitu, dan satu saudara tersembunyi menantang biru. Ya, bagus ya. Dari video yang sudah ditampilkan ini, kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi tidak? Gimana? Jadi, tadi di video yang ada di depan tadi membahas tentang apa? Taman Nasional Wasur. Nah, di situ para masyarakatnya sangat-sangat menghargai alam. Mereka hidup berbaur dengan alam, menghormati alam. Tidak mengeksploitasi secara paksa, tapi mereka mengambil secukupnya, memanggil secukupnya. Kalau kita baik pada alam, maka alam pun akan baik pada kita. Itu. Oke. Untuk selanjutnya, saya beri materi dulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Jadi pada semester ganjil kemarin, kita kan sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang salah satunya adalah keanekaragaman ekosistem. Di dalamnya mencakup tipe-tipe ekosistem, ada daratan dan lautan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang komponen ekosistemnya. Apa sih yang ada di dalam ekosistem itu? Ekosistem itu sendiri apa? Ekosistem itu merupakan suatu hubungan timbal balik atau ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan alam. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu secara umum terbagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Ini di SD sudah ada, di SMP sudah ada. Kira-kira apa? Abiotik itu apa? Komponen yang tidak hidup, tidak hidup ya. Kalau biotik kebalikannya, komponen yang hidup. Contohnya apa saja? Manusia, kemudian hewan, tumbuhan, lagi virus. Virus itu masuk hidup apa tidak hidup ya? Gimana? Virus itu tengah-tengah, dia bisa disebut benda hidup dan benda mati. Itu nanti pembahasannya di bab virus. Kemudian apalagi? Mikroorganisme. Kemudian kalau yang abiotik, apa? Mencakup apa? Batu, apalagi? Air, tanah, udara, apalagi? Sumber utama kehidupan di bumi apa? Matahari. Lanjut ke komponen abiotik. Komponen abiotik ialah komponen yang
secara fisik dan kimiawi terdapat pada suatu ekosistem, berfungsi untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Jadi tempatnya gitu ya. Apa saja komponen abiotik itu? Ini beberapa disebutkan, ada udara, mencakup oksigen, karbon dioksida, dan segala materi yang ada di dalamnya, air, tanah, garam mineral ini maksudnya apa? Di dalam tanah itu kan ada garam mineral, ada natrium, kalium, itu juga termasuk dalam komponen abiotik. Lanjut ke, kita langsung lanjut ke interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem tadi kan ada interaksi, tadi ada biotik sama abiotik ya komponennya. Jadi itu ada interaksi antar komponen biotik, ada interaksi biotik dengan abiotik. Kalau biotik dengan abiotik contohnya apa? Kita bernapas menggunakan udara. Nah, itu contohnya komponen biotik dengan abiotik. Kalau biotik dengan biotik gimana? Nah, manusia dengan ayam. Nah, itu termasuk contoh interaksi apa? Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis interaksi antar spesies. Kalian dulu sudah pernah mempelajari ini ya, yang mutualisme, parasitisme sudah bagian ya, tapi cuma beberapa mungkin, tidak selengkap ini. Tipe interaksi antar spesies, yang pertama ada netralisme. Netralisme itu hubungan antar spesies yang tidak ada pengaruh sama sekali. Contohnya dalam suatu peternakan, ada ayam, ada bebek, kan dia tidak mempengaruhi sama sekali. Contohnya ada ayam sama kucing, itu juga tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, itu merupakan hubungan netralisme. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini ada yang antar satu spesies, ada yang beda spesies. Kalau antar satu spesies namanya intraspesifik. Nah, dia seperti contohnya memperebutkan cewek misal. Cewek kalau manusia ya. Kalau misal kucing jantan, sesama kucing jantan, dia memperebutkan kucing betina untuk kawin. Nah, itu namanya intraspesifik ataupun dia memperebutkan makanan. Gitu. Kalau interspesifik, antar organisme individu yang berbeda. Contohnya, sapi dan kambing saling berebut rumput. Gitu. Lanjut, komensalisme. Ada yang pernah dengar nggak ini dulu? Komensalisme itu apa? Yang satu untung, satunya tidak terpengaruh. Satu untung, satu tidak terpengaruh. Contohnya apa? Ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan remora itu menempel pada ikan hiu, mencari makanan pada insangnya. Kan ikan remora untung. Tapi ikan hiu enggak apa-apa. Oke, golek mangan, oke, enggak ya oke. Gitu. Dia enggak untung, enggak rugi. Baliknya ada amensalisme. Amensalisme itu interaksi antara dua spesies, yang satu rugi, tapi satunya enggak, satunya netral. Satunya rugi, satunya netral. Contohnya apa? Kalau di dunia tumbuhan itu ada yang namanya alelopati. Alelopati itu zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan dia merugikan tanaman di sekitarnya. Contohnya apa? Zat yang dikeluarkan oleh tanaman pinus. Kalian kalau lewat ke perkebunan pinus, kalian lihat di situ kan tidak ada rerumputan di sekitarnya. Karena tanaman pinus itu mengeluarkan zat alelopati yang tidak disukai oleh tanaman lain. Jadi tanaman lainnya enggak suka, dia dirugikan. Sedangkan pinusnya, ya enggak apa-apa, suka-suka gue gitu. Kalau pinus. Kemudian parasitisme. Nah, parasitisme ini hubungan antara dua spesies, yang satu untung, yang satu rugi. Baru ini.
tentang pembelajaran kita tadi? Nggak ada. Semuanya paham ya, wis pintar-pintar. Oke, selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 1 ini saya bagikan lembar kerjanya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Itu nama kelompoknya diisi ya. Kelompok 1 diisi nomor 1 gitu. Kelompok 1. Jadi nanti tiap kelompok mendapatkan kertas plano dan spidol. Kemudian mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Menyusun clipping yang menggambarkan hubungan antar komponen biotik dan abiotik secara kreatif. Jadi nanti tiap kelompok, perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil undian. Nanti ini merupakan jenis ekosistem apa yang akan kalian buat. Jadi tiap kelompok berbeda. Di situ sudah ada langkah kerjanya. Silakan dibaca. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil undian dulu. Coba mana yang dapat laut? Laut. Mana? Oke, kelompok 1 yang dapat sawah. Kelompok 2 yang dapat sungai. Kelompok 4 berarti ini hutan. Oke. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas di situ ya. Akan saya jelaskan lagi. Langkah-langkahnya nanti perwakilan kelompok silakan ke depan. Ini sudah saya siapkan beberapa komponen ekosistem, entah baik abiotik maupun biotik. Jadi nanti perwakilan kelompok silakan ke depan memilih komponen yang cocok terhadap ekosistem yang didapat. Jadi nanti yang dapat ekosistem hutan silakan mencari komponen di hutan itu apa saja gitu ya. Nanti dilihat kecocokannya. Oke, perwakilan kelompok silakan ke depan. Mengambil komponen biotik, perwakilan saja. Silakan diambil. Nah, untuk yang lainnya silakan mulai mengerjakan membuat dasar dari ekosistemnya, latar belakang ekosistem yang kalian dapat. Cocok ya, komponen yang cocok di ekosistem. Entah komponen biotik dan abiotik. Jadi jangan ambil yang biotik saja, tapi yang biotik juga. Nama kelompoknya diisi dulu. Jadi kamu menggambarkan sungai itu ekosistemnya seperti apa, dilengkapi. Nanti baru tinggal ditempel-tempel komponen biotik yang cocok dan abiotik. Silakan mulai digambar, nggak apa-apa. Kita efisiensi waktu ya. Jadi kamu kan dapat hutan, ya. Kira-kira suasana di hutan nanti seperti apa? Suram. Berarti itu hutan yang sangat lebat. Intensitas cahaya mataharinya kurang. Gimana? Kira-kira bentuknya hutan itu seperti apa? Silakan. Ini difungsikan dengan baik. Terus ini dapat apa tadi? Sungai. Nah, kira-kira sungai itu seperti apa? Sawah, persawahan nih gampang ini. Sudah, sebagian dulu enggak apa-apa, nanti sekiranya kurang bisa kembali lagi.
Sebutkan satu-satu hewannya. Apa ayo? Itu hidup atau mati? Masuk? Kalau mati tadi apa? Ketukar Bu berarti Bu. Iya, ketukar. Ini jelas untuk mengatur suhu. Suhu. Ini loh istilahnya namanya bio itu hidup. Kalau ada A-nya belakangnya itu berarti tidak hidup. Jadi kan mati. Untuk yang ini soal di bawah LKPD itu silakan di sebutkan satu. Nah, ya atau ini makan ini misal ya. Itu ini kan tadi jadi interaksi apa tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau makan memakan itu predasi. Predasi namanya predator. Nah, kamu sebutkan interaksi antar komponen biotik dan biotik Harimau makan rusa. merupakan interaksi predasi gitu. Predasi. Nomor 1, soalnya coba dibaca. Di situ kan kamu sudah menjawab sudah. Nah, kenapa kok kamu menjawab sudah? Karena di dalam sini, di ekosistem laut ini kan apa saja komponennya? Ada biotik, ada abiotik kan. Terus kalian juga sudah mengambil bermacam-macam organisme. Nah, di semuanya ini kan saling berinteraksi di dalamnya. Terus gimana jawabannya? Berikan alasan dan contoh untuk mendukung penilaian kalian. Apa? Intinya mereka itu saling berinteraksi membentuk sebuah ekosistem. Seperti gini, contohnya gini. Ini batu karang, dia kan dibuat rumah oleh ikan batu. Seperti itu. Sudah selesai semuanya? Sudah siap presentasi ya? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Semua sampahnya diambil, dirapikan dulu mejanya. Sampahnya diambil. Sampahnya diambil. Dirapikan tempat duduknya. Setelah selesai bersih-bersih, kita siap-siap untuk presentasi tiap kelompok. Kelompok yang sudah siap silakan maju terlebih dahulu. Yang lainnya silakan diperhatikan temannya. Silakan dimulai. Salam. Yang lainnya
Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Saya pinjam posternya dulu. Nah, tadi teman kalian kan sudah menyebutkan bahwa di sini posternya sudah sangat bagus sekali ya. Clippingnya ada komponen biotik, ada komponen abiotik yang saling mempengaruhi berinteraksi satu sama lain. Juga komponen biotik antar komponen biotik juga saling berinteraksi. Di sini seperti ada katak, ada ular, ada buaya. Jadi gimana kalau misal ada pencemaran? Tadi seperti yang disebutkan sama teman kalian tadi. Kalau ada pencemaran di sungai, itu sangat berakibat buruk bagi kehidupan sungai. Kemudian ketika ada suhu ekstrim, cuaca ekstrim, itu juga akan menyebabkan penurunan jumlah populasi sungai yang sangat rendah. Contohnya ikan bertelurnya berkurang, seperti itu. Kemudian penting bagi kita untuk menjaga konservasi sungai, menjaga keberlangsungan ekosistem suatu sungai. Kenapa itu penting? Kenapa, ada yang bisa menjawab? Apa pentingnya menjaga ekosistem sungai di sekitar kita? Betul sekali, agar tetap asri, kemudian agar tetap terjaga, ikan-ikan di sana juga masih banyak, terus kebutuhan air bersih juga banyak. Kalau sekarang ini kan banyak sungai-sungai yang sudah beralih fungsi, sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Dia jadi tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah. Nah, untuk generasi kita, generasi selanjutnya, diusahakan jangan sekali-kali membuang limbah di sungai. Gitu. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Oke, semuanya sudah presentasikan tadi ya. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Jagalah lingkungan kita, peduli terhadap ekosistem, bagus. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak membakar hutan, tidak dengan sengaja membakar. Kemudian tidak menebang pohon secara liar. Seringlah melakukan reboisasi. Gitu. Kemudian untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, silakan mengisi sedikit post-test. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Bagaimana yang paling seru? Menggambar, menempel, bernostalgia masa kecil, gitu. Presentasi seru bagi Faiz. Ya, sangat bagus, ya. Kemudian ada yang sulit enggak? Ada yang mengalami kesulitan? Ya, semuanya menyenangkan.
Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita kan tadi sudah mempelajari interaksi antar komponen ekosistem. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang rantai makanan, jaring makanan, aliran energi, dan daur biogeokimia. Oke, untuk hari ini sekian. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Di situ saja. Memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.